Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Akbar Aher dengan nomor induk mahasiswa 2019 02100098. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul kombinasi pupuk granul kompos daun kelor Moringa oleifera dengan urea pada budidaya tanaman selada Raptupha sativa. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah produksi tanaman selada dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 1.004 ton. Yang kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 sekitar 26.407 ton. Pada penelitian ini, untuk mengurangi efek negatif dari pupuk anorganik pada tanah, perlu dilakukan penambahan pupuk organik pada tanah untuk memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah. Kemudian, kenapa saya menggunakan selada pada penelitian ini adalah pupuk kompos, kelor, dan juga urea kaya akan unsur N. Pada penelitian Serbakti tahun 2015, tanaman selada mampu dijadikan sebagai indikator pada penelitian unsur hara N. Perumusan masalah yang saya bawa pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kombinasi pupuk kompos daun kelor dan juga urea terhadap pertumbuhan tanaman selada dan juga bagaimana dosisnya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi pupuk granul kompos daun kelor dengan urea terhadap pertumbuhan selada dan juga bagaimana dosisnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dasar teori pada penelitian ini adalah penelitian Serbakti tahun 2015 yang berpendapat bahwa struktur tanah yang dikehendaki oleh tanaman selada adalah struktur tanah yang remah yang dalamnya terdapat ruang pori-pori yang diisi oleh air dan udara. Hal ini juga sama dengan hasil yang baik dari pupuk kompos granul, yaitu ciri-cirinya ditandai oleh warnanya yang hitam dan juga memiliki aroma yang pekat. Terus juga untuk sifat urea biasanya tuh cepat terlarut sehingga ia cepat tersedia bagi tanaman, tetapi memiliki kelemahan, ia juga cepat larut di udara. Kemudian ekstrak yang didapat dari daun kelor itu adalah ekstrak yang mengandung sitokinin yang mana kaya akan unsur hara N dan juga K. Keterkaitannya pada penelitian ini adalah hasil produksi tanaman selada akan meningkat apabila diberikan unsur N dan juga akan ramah akan lingkungan ketika digabungkan antara pupuk organik dan juga organik, yang mana akan mengurangi efek negatif pada sifat kimia dan fisika tanah. Hipotesis pada penelitian ini adalah diduga pemberian pupuk kompos granul daun kelor dan urea dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada. Hal tersebut juga dapat diduga untuk mengurangi penggunaan pupuk urea serta dapat memperbaiki struktur tanah kimia dan juga fisika tanah. Selanjutnya, tata cara penelitian. Waktu yang digunakan sekitar pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2021 di greenhouse FPUMY. Alat dan bahan yang digunakan adalah meliputi alat bahan utama seperti alat pada pembuatan pupuk kompos granul, benih selada, pupuk kandang, pupuk urea, dan juga pupuk kompos granul daun kelor yang akan dikombinasikan dengan urea. Metode penelitian kali ini adalah rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan, yang mana pada 1 kali ulangan terdapat 4 sampel dan terdapat 5 macam perlakuan pada penelitian ini. Perlakuan pertama adalah 100% N urea, perlakuan kedua adalah 75% N urea dan juga 25% N granul kompos daun kelor. P3 adalah 50% pupuk urea dan juga 50% N pupuk granul kompos daun kelor.
P4 adalah 25% N urea ditambah 75% N pupuk granul kompos dan kelor. P5 100% N pupuk granul kompos daun kelor. Selanjutnya adalah cara penelitian. Cara penelitian ini terdiri dari pembuatan pupuk kompos granul, persemaian benih, persiapan media tanam, pemberian label, penanaman, pemberian pupuk kompos granul daun kelor dan urea, pemeliharaan tanaman selada, pengamatan, dan juga pengumpulan data. Selanjutnya adalah parameter yang diamati atau variabel pengamatan. Yang pertama merupakan tinggi tanaman, yang mana diukur pada hari ke-8, 16, dan 24 hari setelah tanam. Yang kedua, jumlah daun. Pengamatan jumlah ini diukur dengan tanaman yang mana daunnya telah membuka. Apabila ada daun yang kuncup, itu tidak dihitung. Yang ketiga, luas daun. Luas daun dilakukan dengan perhitungan memperkirakan luas daun pada daun selada tersebut gitu. Yang dilakukan ditaksir menggunakan kertas. Yang ketiga, panjang akar. Panjang akar diperoleh dengan cara mengukur akar tanaman yang terpanjang dari pangkal akar sampai dengan ujur akar pokok yang dinyatakan dalam sentimeter. Yang kelima, berat basah tanaman, yang mana terdapat dua tanaman korban yang dijadikan sebagai indikator untuk pengukuran berat basah tanaman yang diambil pada saat tanaman telah berumur 30 hari setelah tanam, yang mana hasil berat basah tanaman akan dinyatakan dengan gram. Yang keenam, berat kering tanaman. Pengamatan dilakukan terhadap dua tanaman korban lainnya yang diambil dari tiap perlakuan secara acak. Yang mana untuk pengamatan ini dilakukan pada tanaman juga berumur 30 hari setelah tanam, yang akan diukur bobot kering tanaman dan juga bobot kering pada semua bagian, terutama bagian akar. Adapun caranya adalah bobot kering akar atau semua bagian tanaman selada diangin-anginkan, dijemur, bahkan di oven pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius selama 48 jam. Yang mana akan sampai pada jumlah konstan. Dan berat kering tanaman akan dinyatakan dengan kilogram. Akan dilakukan analisis data menggunakan metode ANOVA, yang mana akan dilanjutkan dengan uji Duncan, DMRT dengan taraf signifikan 5%. Ya, berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini, yang saya gunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal penelitian ini. Ya, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan rancangan ancak lengkap, menggunakan 3 kali ulangan, yang mana setiap ulangan terdiri dari 4 sampel dengan 5 macam perlakuan yang telah saya sebutkan. Oleh sebab itu, didapatkan layout penelitian seperti ini, yang mana yang telah saya lakukan dengan cara pengacakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.